Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. Lahan kecil dan sempit tidak menghalangi kita untuk beternak burung murai batu. Nah, ini dibuktikan langsung oleh teman kita, di mana dia mampu beternak burung murai batu di dalam garasi bekas. Jadi Sobat Kicau Mania, ini akan menjadi motivasi ya, sekaligus pembelajaran buat kita kalau untuk ternak murai batu ini tidak memandang lokasi dan tempat. Dan lokasinya ini bisa dikatakan tempat keramaian Sobat Kicau Mania, karena di sekitar rumah beliau ini ya ada kontrakan ya, tempat-tempat anak-anak kos, artinya dekat universitas. Nah Sobat Kicau Mania, bagaimana keseruannya, simak terus video ini, tonton sampai habis. Nah Sobat Kicau Mania, di sini kita melihat ya, ini kandang ternaknya Sobat Kicau Mania. Ini kandangnya dari triplek, dan kalau posisi dinding ini juga dilapisi oleh waring dan ditutupi oleh kertas koran Sobat Kicau Mania, nanti kelihatan di video ya. Kemudian untuk alasnya itu dia berikan itu semacam triplek tambahan di bawah itu posisinya. Kemudian dia taburi tanah untuk melapisi pengganti pasir. Nah begitupun dengan kandang di sebelah ini Sobat Kicau Mania. Ini kalau saya lihat persis kandang umbaran sebenarnya Sobat Kicau Mania. Tetapi yang penting di sini ya, yang penting produksinya lancar Sobat Kicau Mania. Ini di Glodo ini kita senter Sobat Kicau Mania, ada anakan murai batu di dalamnya. Dan yang menarik di sini Sobat Kicau Mania ya, ini adalah sistem ternak lolo induk. Nah, di sini sistemnya sistem cabut pejantan untuk menghemat pejantan, artinya poligami. Ada yang sistemnya cabut pindah langsung ke kandang, dia tangkap, dia masukkan ke sangkar ya, seperti itu. Kemudian di sini juga ada yang main sekat. Jadi jantan ini diletakkan posisi di tengah, kiri kanannya itu betina. Nah, itu bisa dia lakukan Sobat Kicau Mania. Dan kebetulan ini adalah anakan pastol betina dari peternakan kita Sobat Kicau Mania. Nah saya penasaran, saya langsung saja grebek kandangnya. Ternyata kandangnya ini ada di dalam garasi bekas. Garasi bekas ini mobilnya sudah dia jual Sobat Kicau Mania untuk keperluan lain-lain ya. Jadi beliau ini sebenarnya sudah mapan Sobat Kicau Mania. Dia seorang PNS ya, seorang guru. Anaknya juga kuliah dan butuh biaya. Nah garasi bekas ini bisa dimanfaatkan menjadi peternakan kecil Sobat Kicau Mania. Jadi kandangnya ini seolah-olah kalau kita melihat bisa dipindahkan, pindah ke depan, pindah ke belakang ya kan, tidak repot. Jadi bentuknya ini seperti ini Sobat Kicau Mania, disekat. Untuk main poligami pun bisa Sobat Kicau Mania. Kandangnya pun kalau mau posisi dipindahkan, rubah posisi arah pun bisa Sobat Kicau Mania. Nah ini sangat menghemat Sobat Kicau Mania. Jadi tidak perlu membuat kandang itu yang bagus kalau untuk kita belajar ternak di awal-awal Sobat Kicau Mania ya. Ini sebagai motivasi saja, karena saya melihat kesederhanaan ini ya. Biasanya seperti ini yang fokus Sobat Kicau Mania, bukan fokus ke kandang, fokus ke burungnya, yang penting produksi. Nah ini kita saksikan Sobat Kicau Mania, anakan pertamanya sudah dipanen. Ini produksi yang pertama. Produksi yang kedua sudah ada lagi di dalam kandang tadi Sobat Kicau Mania. Nah ini usianya sudah 31 hari Sobat Kicau Mania. Dan ini juga siap dijual, artinya panen perdana. Nah Sobat Kicau Mania, saya semangat sekali datang ke sini Sobat Kicau Mania. Ini namanya grebek kandang ya. Jadi saya tidak memberi kabar mau datang, jadi saya langsung saja datang Sobat Kicau Mania. Penasaran karena di sini ada anakan pastol kita. 2 betina pastol itu dari kita Sobat Kicau Mania. Nah Sobat Kicau Mania, bila ada teman kita yang bertanya ya, seperti di konten-konten saya yang lama kemarin, ada pertanyaan kita saring di sana ya kan, apakah bisa Om untuk poligami ini sistem lolo induk juga? Nah itu sebenarnya bisa Sobat Kicau Mania. Nah inilah pembuktiannya, inilah jawabannya Sobat Kicau Mania. Persis seperti yang saya katakan, sistem cabut atau pakai sistem pisah sekat kandang. Nah itu semuanya bisa Sobat Kicau Mania, bisa dilakukan. Ini buktinya, ini hasil lolo induk Sobat Kicau Mania. Dan memang kita ini harus serius dalam beternak burung murai batu. Jadi di sini kita perhatikan bentuk kandangnya, kenyamanan, kemudian ukuran kandang ideal atau tidak ya kan. Walaupun bentuk kandang seperti ini ya, dari triplek, dari kayu, kemudian di dalam garasi mobil, yang penting udaranya cukup untuk
di dalam kandang ternak. Kemudian pencahayaan sinar matahari pun masuk karena atapnya juga ada atap transparan sobat kicau mania. Di sini juga dipasang CCTV ya untuk memantau perkembangan. Jadi tidak repot sobat kicau mania untuk membuka, melihat kandang atau mengintip kandang atau melihat glodok ya kan. Tutup rolling itu kan suaranya berisik sobat kicau mania. Mereka memasang CCTV dan memantau lewat handphone. Nah sobat kicau mania, kalau saya pribadi ya terus mensupport kalau ada seperti yang di hadapan kita ini ya. Dia memang semangat ternak burung murai batu. Soal kandang itu nanti itu nomor 2, nomor 7, nomor 10 ya. Itu kalau menurut saya sobat kicau, yang penting burungnya bagus dan bisa produksi. Toh begini sobat kicau mania, kalau untuk kandang ya, kalau kandang bagus, kalau produksinya macet, susah, itu kita kepikiran sobat kicau mania. Kita udah buat kandang udah berapa, kemudian kita juga mengeluarkan biaya untuk membeli murai batu ini sudah berapa. Akhirnya kita kepikiran terus menerus dan stres. Nah itu menghambat kita untuk semangat beternak. Nah kalau kandangnya biasa-biasa saja, yang penting burungnya bagus bisa produksi, itu terus semangat kita. Suatu saat nanti kita akan membuat kandang jauh lebih baik lagi, jauh lebih bagus lagi. Nah kisah-kisah sukses seperti itulah sering tergambar sobat kicau mania ya. Awal-awalnya ternak murai batu ini kandangnya biasa-biasa saja, sampai setelah dia sukses menjadi peternakan yang besar, baru kandangnya bagus-bagus sobat kicau mania. Burungnya pun bisa ditambah yang bagus-bagus lagi, agar pelanggan tetap datang membeli di peternakan burung murai batu kita. Pada dasarnya sobat kicau mania, kalau untuk ternak burung murai batu ini kita akan memberikan pilihan ya, antara membuat kandang yang paling penting atau burungnya yang paling penting ya kan, atau kedua-duanya. Semuanya berperan penting, tetapi kita bisa memilih mana poin yang lebih penting. Apakah kandang harus mengeluarkan biaya yang besar atau burungnya harus mengeluarkan biaya yang besar, terahnya bagus, produksinya bisa bagus. Nah itu sebuah pilihan sobat kicau mania ya. Kadang-kadang saya melihat di postingan teman-teman ya kan, mereka terkadang bingung apakah kandang ini harus bagus, apakah harus besar atau cukup yang kecil. Nah itu sebuah pilihan sobat kicau mania. Hal seperti itu tidak perlu kita tanyakan sama teman kita yang lain, karena dia belum tentu seperti itu seleranya. Kita harus yakin terlebih dahulu kandangnya cukup kita yang biasa-biasa, yang penting burung ini produksi dulu. Nah itu hal yang penting sobat kicau mania. Jangan kita memikirkan kandang terlebih dahulu, keluar uang sudah banyak sobat kicau mania, burungnya masih zong ya kan. Keesokan harinya kita sudah pusing sobat kicau mania, sudah kita hitung-hitung lagi pengeluaran kita membuat kandang, kemudian membeli burung. Nah itu akan mengacaukan pikiran kita untuk ke depan sobat kicau mania. Jadi ternak murai batu ini satu tujuannya lurus saja sobat kicau mania, lurus. Kalau untuk pilihan itu kita tentukan kandangnya ini selera saya ya. Jadi kita tidak perlu mencontoh kandang orang tetangga kita seperti itu, kita harus mengikuti, tidak sobat kicau mania. Yang penting burung kita ini bagus dan bisa produksi lancar, itu sudah bagus dan lebih tepat sobat kicau mania. Karena kita ini kan proses ternak murai batu ini tidak selamanya lancar, jadi semuanya itu tergantung kita sendiri. Kalau kita jenuh, bosan, maka hasilnya pun akan mengecewakan sobat kicau mania. Nah kalau kita semangat, terus bangkit ya, hasilnya bisa kita kejar dan semakin bagus. Nah sobat kicau mania, keuntungan memakai kandang seperti ini ya, kita bisa meletakkan di dalam rumah sobat kicau mania, baik itu di dalam rumah di dekat tempat cuci piring, atau di dekat dapur ya kan, atau di dekat kamar kita sekalipun, atau di ruangan di halaman rumah yang sudah kita tembok. Jadi ini pengiritan biaya sobat kicau mania untuk soal kandang. Nah sobat kicau mania, yang kedua, keuntungan kandang seperti ini kita bisa melakukan ternak poligami sobat kicau mania, sistem sekat seperti yang di hadapan kita ini kita sekat, kita batasi saja dindingnya, ini kita berikan ruangan untuk cabut pejantannya ketika kita ingin mengawinkan ke betina yang di sebelahnya sobat kicau mania. Jadi pejantan ini posisi di tengah-tengah. Jadi buka sekat yang ini untuk masuk ke sebelah kiri, ada betinanya sobat kicau mania untuk kawin. Kemudian kalau sudah, kita masukkan lagi ke tengah. Kemudian kalau ingin lanjut lagi kawin sama betina yang di sebelah kanan, tinggal kita buka saja sekat dinding pembatas. Tentu saja ini dirancang sobat kicau mania, kelihatan di sini. Bisa juga ditutup atau kita biarkan seperti ini saja. Nanti kalau untuk
proses dia ngeram itu bisa ditutup sobat kicau mania agar nyaman, jadi pejantan ini tidak mengganggu sobat kicau mania. Nah sobat kicau mania, ketika sudah selesai kiri dan kanan ya pejantan ini kawin, ini pejantannya bisa kita masukkan ke sangkar kecil lalu pindahkan ke sangkar lain, ke kandang ternak lain sobat kicau mania, agar dia bisa lanjut kawin dengan betina yang lain. Jadi ini pengiritan pejantan ini sobat kicau mania ya, hanya bermodal kandang seperti ini bisa kita main skat ya kan, bisa masuk melalui dinding ini, dinding pembatas ini tentu saja kita buka sobat kicau mania. Ini contohnya ya. Jadi kita di sini memang harus kreatif untuk pembentukan kandang dan disesuaikan dengan cara kita beternak. Tentu saja cara kita masing-masing sobat kicau mania, cari kenyamanan kita masing-masing. Oke sobat kicau mania, itu saja video kita kali ini, semoga bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa di like, subscribe, dan share sebanyak mungkin. Terima kasih, salam kicau mania.